Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Rahma, NIM E97219096, mahasiswi Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan tasawuf pada masa tabi'ut dan tabi'in. Selain itu, saya di sini juga akan membahas tokoh-tokoh sufi yang berpengaruh pada masa ini. Yang pertama, perkembangan tasawuf. Tasawuf pada masa tabi'ut tabi'in sudah mempunyai corak yang berbeda dengan tasawuf sebelumnya. Pada abad ini, tasawuf sudah bercorak kefanaan yang menjurus ke persatuan hamba dengan Khalik. Pada abad ini, orang sudah berbicara tentang lenyap dalam cinta atau fana fi al-mahbub, bersatu dengan kecintaan atau ittihad bi al-mahbub, kekal dengan Tuhan atau baqo bi al-mahbub, menyaksikan Tuhan atau musyahadah, bertemu dengannya, liqa, dan menjadi satu dengannya, ainul jama. Pada masa tabi'ut tabi'in, hijriyah tasawuf telah mencapai kesempurnaannya. Para sufi pada periode itu mewakili masa keemasan tasawuf dalam peringkatnya yang tertinggi dan terbersih. Abu Yazid Al-Bustami adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah fana atau lebur atau hancurnya perasaan. Fana merupakan persyaratan bagi seseorang untuk dapat mencapai hakikat makrifat. Sesudah Abu Yazid, muncul seorang sufi yaitu Al-Hajj yang menampilkan teori hulul atau reinkarnasi Tuhan. At-Tusi menyatakan bahwa hulul itu adalah Allah memiliki satu jisim yang ditempati makna rububiyah dan leburlah daripadanya makna basyariyah. Menurut Al-Hallaj, pada manusia terdapat dua sifat, yaitu sifat kemanusiaan atau nasut dan sifat ketuhanan atau lahut. Adam memiliki dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani berasal dari materi, sedangkan rohani berasal dari roh Tuhan. Pencampuran antara roh manusia dan Tuhan di sini oleh Al-Hallaj diumpamakan seperti bercampurnya air dengan khamar. Ia berkata, jika ada sesuatu yang menyentuhnya, maka menyentuh aku. Selain teori hulul, juga ada teori Nur Muhammad dan Wahda al-Adyan. Dalam teori Nur Muhammad, dinyatakan bahwa ia merupakan asal segala sesuatu, asal segala kejadian, amal perbuatan, dan ilmu pengetahuan. Teori ini menganggap bahwa sumber segala agama itu adalah satu dan memancar dari cahaya yang satu. Perbedaan agama-agama itu hanya sekedar bentuknya, sedangkan hakikatnya sama karena semua bertuhankan satu dan bertujuan menyembahnya. Pada akhir abad 3, orang-orang beramai-ramai dan berlomba-lomba menyatakan dan mempertajam pemikirannya tentang kesatuan kesaksian atau wahda asyuhud, kesatuan kejadian atau wahda al-wujud, kesatuan agama-agama atau wahda al-adyan, berhubungan dengan Tuhan atau ittisyal, keindahan dan kesempurnaan Tuhan atau jamal dan kamal, manusia sempurna atau insan kamil, yang semua itu hanya dapat dicapai oleh para sufi dengan latihan yang teratur atau riyadhah. Dengan demikian, tasawuf pada masa ini sudah berkembang sehingga sudah mempunyai mazhab, bahkan seolah-olah agama yang berdiri sendiri. Dan tasawuf pada masa ini telah mencapai peringkat tertinggi sekaligus terjernih dan mereka menjadi panutan bagi sufi sesudahnya. Pada masa tabi'ut dan tabi'in terdapat dua aliran. Pertama, aliran tasawuf sunni, yaitu bentuk tasawuf yang
memagari dirinya dengan Al-Quran dan hadis secara ketat, serta mengaitkan ahwal atau keadaan dengan makomat atau tingkatan rohania mereka kepada dua sumber tersebut. Kedua, aliran tasawuf semi falsafi, yaitu para pengikutnya cenderung pada ungkapan-ungkapan ganjil atau syatahiyat, serta menolak dari keadaan fana menuju pernyataan tentang terjadinya penyatuan atau ittihad atau hulul. Nah, berikutnya adalah tokoh-tokoh sufi pada masa tabi'ut tabi'in. Yang pertama ada Ma'ruf al-Karhi. Dia dipandang sangat berjasa dalam meletakkan dasar-dasar tasawuf, dan dia adalah orang pertama yang mengembangkan tasawufnya dari paham cinta atau al-hub yang dibawa oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Ia mengatakan bahwa timbulnya rasa cinta kepada Allah itu bukan karena diusahakan melalui belajar, tetapi datangnya semata-mata karena Allah. Di antara ajaran tasawufnya, Ma'ruf al-Karhi pernah berkata, seorang sufi adalah tamu Tuhan di dunia ini, dan oleh karena itu ia berhak mendapat sesuatu yang diberikan kepada tamu. Dia berhak dilayani sebagai tamu, tetapi tidak sekali-kali berhak mengemukakan kehendak dan keinginannya. Cinta itu adalah suatu pemberian Tuhan. Ajaran sufi menyuruh berusaha mengetahui yang benar dan menampik yang salah. Yang kedua ada Abu al-Hasan Suri al-Sakti. Beliau merupakan seorang tokoh sufi terkemuka di Baghdad, serta pernah mendapat tantangan dari Ahmad bin Hambal. Dalam sejarah sufi, ia terkenal sebagai pelopor dalam membahas soal tauhid dan merupakan orang-orang yang warok pada masanya. Saat menjalankan ajaran tasawuf, dia beramal siang dan malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk dan tawadhu. Yang ketiga ada Abu Sulaiman Al-Darani. Dalam sejarahnya, Al-Darani dikenal sebagai salah satu sufi yang membahas tentang ma'rifah dan hakikah. Hakikah menurut Abu Sulaiman Al-Darani berkaitan erat dengan syariah. Yang keempat ada Haris al-Muhashibi. Ia adalah ulama yang termasyhur dalam ilmu usul dan ilmu akhlak. Dalam kalangan para sufi, ia adalah yang pertama kali membahas masalah moral dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti latihan jiwa, taubat, sabar, rela, tawakal, takwa, takut, dan lain sebagainya. Dan dia juga sufi yang mengkompromikan ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Ia diberi gelar Al-Muhasibi karena suka mengadakan introspeksi. Yang kelima ada Zu al-Nun al-Misri. Ia adalah seorang yang pada masanya terkenal keluasan ilmunya, kerendahan hatinya, dan budi pekertinya yang baik. Dalam tasawuf, posisinya dipandang penting karena dia itulah yang pertama di Mesir yang membicarakan masalah ahwal dan makomat para wali. Dalam tasawuf, Zu al-Nun al-Misri dikenal sebagai bapak paham ma'rifah. Walaupun istilah ma'rifah sudah dikenal sebelum Zu al-Nun al-Misri, namun pengertian ma'rifah versi khas tasawuf baru dikenal dengan munculnya Zu al-Nun. Selain itu, jasa yang paling besar daripadanya ialah ajarannya yang menetapkan keharusan melewati makomat dan ahwal dalam perjalanan menuju ma'rifat. Yang keenam ada Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid adalah seorang zahid yang terkenal. Baginya, zahid itu adalah seorang yang telah menyediakan dirinya untuk hidup berdekatan dengan Allah. Hal ini terjadi melalui 3 fase, yaitu zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap akhirat, dan zuhud terhadap selain Allah. Di fase terakhir, ia berada dalam kondisi mental yang menjadikan dirinya tidak mengingat apa-apa lagi selain Allah. Abu Yazid merupakan seorang sufi yang membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran tasawuf sebelumnya. Ajaran yang dibawanya banyak ditentang oleh ulama fiqh dan kalam. Meskipun demikian, ia memiliki pengikut yang banyak dan pengikutnya dinamakan dengan taifur. Berikutnya yang ketujuh ada Junaid al-Baghdadi.
Di antara para sufi pada masanya, Al-Junaid adalah seorang sufi yang memiliki wawasan luas terhadap ajaran tasawuf dan mampu membahas secara mendalam khususnya tentang paham tauhid dan fana. Karena itulah ia dijuluki Imam kaum Sufi atau Syekh Al-Ta'ifah. Berikutnya yang ke-8 ada Al-Hallaj. Sejak kecil, Al-Hallaj sudah berkumpul dengan orang-orang Sufi. Pada umur 16 tahun, ia pernah berguru pada Sal bin Abdullah Al-Tusturi. Al-Hallaj adalah seorang alim dalam ilmu agama Islam. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Suraij, ia adalah seorang yang hafal Al-Quran dan syarat dengan pemahamannya, menguasai ilmu fiqh dan hadis, serta tidak diragukan lagi keahliannya dalam ilmu tasawuf. Dia adalah seorang zahid yang terkenal pada masanya. Dan yang terakhir ada Abu Bakar Al-Shibli. Al-Shibli adalah seorang yang tidak pernah mengeluh menghadapi kehidupan. Dia penuh kegembiraan. Kemudian tentang arti dan hakikat tasawuf dan sufi, Al-Shibli mengatakan tasawuf ialah duduk bersama Allah tanpa ada rasa duka. Dan katanya pula, tasawuf adalah kehalusan yang membakar. Selanjutnya, ia berkata, sufi ialah orang yang terputus hubungannya dengan makhluk dan senantiasa berhubungan dengan Khalik. Dan katanya pula, orang-orang sufi ialah anak-anak kecil dalam pangkuan Tuhan. Nah, itu tadi merupakan pembahasan singkat mengenai tasawuf Sunni pada masa Tabi'ut Tabi'in. Berikut dengan tokoh-tokoh sufi yang berpengaruh pada masa tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.